Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng. Mugi-mugi saged istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada faslun utawi iki kono fasal suci. Takbire fasal wa syara itu sholati utawi pira-pira syarate salat qabla dukhuli kang tetep ing dalem sedurunge manjing ning divia ing dalem salat iku khamsatu asya'a. Iku 5 pira-pira perkara. Jadi perkara-perkara yang wajib dalam salat iku ada 5 perkara syarat. Iki syarat. Jadi dalam salat iku ada pembahasan namanya syarat, ada yang namanya rukun, ada yang namanya batal, sunah, makruh dan lain-lain. Cuman yang kita bahas iki syarat dalam sholat lah. Syarat iki apa? Wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatu shalah alaihi wa laysa juz'an minha. Jadi kesahan sholat iki tergantung pada perkara tersebut. Jadi perkara tersebut nantinya sudah terpenuhi, lah itu sah. Tapi nantinya kok perkara tersebut ada yang tidak terpenuhi, ku enggak sah. Jadi artinya apa? Syarat iki perkara wajib. Nah, ketika gak terpenuhi gak sah sholatim. Tapi walaisa juz'an minha, tidak termasuk bagian dari sholat, itu syarat. Nah, jadi intinya syarat iki perkara wajib yang harus terpenuhi sebelum kita takbiratul ihram, sebelum kita masuk dalam sholat iki harus ada 5 perkara iki. Nah rupane apa 5 iki? Toharatul a'dha'i, rupane suci saking pira-pira anggota. Sucine pira-pira anggota. Toharatul a'dha'i sucine pira-pira anggota. Oleh suci sangkon di minal hadasi saking hadas wan najisi lan najis. Jadi dalam sholat sendiri itu ternyata syarat pertama harus suci anggota-anggotanya dari hadas dan suci dari najis. Nah, hadas itu ada 2, ail asghar wal akbar indal qudrah. Jadi ketika kita kok nantinya sholat, itu harus suci dari hadas kecil, harus suci dari hadas besar bagi orang yang mampu. Nah, adapun orang yang tidak mampu bersuci dari hadas kecil, hadas besar bagaimana? Nah, itu beda lagi pembahasannya. Jadi yang kita bahas itu hukum asal memang dalam sholat iki harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Nah, terus juga suci dari najis. Nah, qaluhu wa taharatun najisi allazi la yu'fa anhu fi saubin wa badan wa makanin dalam saraiku. Jadi memang yang dimaksud suci iki suci dari najis yang tidak dimakfu dalam pakaian, tidak dimakfu dalam badan, tidak dimakfu dalam tempat. Artinya apa? Ketika nantinya najis iki kok tidak dimakfu. Nah, iki harus suci dari pakaiannya yang kita bawa, badannya harus suci, terus tempatnya harus suci. Ketika nantinya kok salah satu ono najis misalkan nggak sah. Contoh misalkan kita sholat membawa kotoran cecak itu bermasalah. Nah, mulane dalam pembahasan najis sendiri ada najis yang dimakfu dalam sholat, ada yang tidak dimakfu dalam sholat. Contoh yang tidak dimakfu dalam sholat misalkan kotoran cecak. Lah, kita sholat misalkan membawa kotoran cecak gak sah. Soalnya apa? Iku najis yang tidak dimakfu. Tapi ada najis yang dimakfu dalam sholat, artinya tidak masalah, gak batal sholatnya. Contohnya misalkan apa? Darah jerawat. Jadi ketika sholat darah jerawat iki keluar. Dan ketika nantinya darah jerawat yang sedikit itu keluar, itu tidak bermasalah dalam sholat. Artinya tetap sah sholatnya. Soalnya apa? Najis dimakfu. Nah, tapi nek najis enggak dimakfu, itu sing bermasalah dalam sholat. Nah. Sing kedua wasatrul aurati lan nutupi aurat. Ai satrul launil aurati tegese nutupi wernane aurat. Jadi menutup warnanya aurat iku wajib dalam sholat. Indal qudrah dalam syara ing dalam nalikane kuwasa mampu, ketika memang dia mampu wajib nutupi aurat. Nah, walau kan asyakhsu khalian, meskipun dia sholat sendirian misalkan, itu tetap wajib yang namanya nutup aurat. Jadi sholat sendirian tetap harus nutup yang namanya aurat.
au fi dzulmatin utawa salat ing dalem peteng. Dadi misalkan salat Isya malam hari, misalkan jam 8 misalkan malam salat Isya. Lah meskipun dia salatnya di kamar sendirian, peteng misalkan gelap gulita, tetap wajib yang namanya nutup aurat. Jadi nutup aurat ini bagi orang yang mampu, tidak memandang dia sholat sendirian atau sholat berjamaah atau sholat di kegelapan gulita, itu tetap wajib nutup aurat ketika mampu. Ketika nggak mampu lah itu pembahasannya beda lagi. Tapi tetap yang namanya nutupi aurat itu harus memakai perkara yang bilibasin. Nah iki catatannya di situ. Oleh nutup aurat bilibasin kelawan pakaian, sifate pakaian penganggo tahirin kang suci. Jadi tetap yang namanya ketika yang sholat iki menutup aurat iku harus dengan pakaian yang suci. Nek pakaian najis nggak boleh, nggak sah. Nah, adapun yang di situ memenuhi kriteria dalam menutup aurat itu perkara yang bisa menutupi warnanya aurat. Artinya ketika nantinya kok seseorang menutupi aurat dalam sholat misalkan, itu menggunakan plastik bening yang mana warnanya kulit itu bisa terlihat. Nah, itu tidak sah meskipun tertutupi plastik, tapi nek plastiknya bening, warna kulit terlihat, tetap gak sah. Jadi harus memakai sesuatu, gak harus pakaian, harus memakai sesuatu yang bisa menutupi warnanya kulit. Misalkan apa? Misalkan pakai sarung, atau misalkan pakai ruko atau mukena bagi perempuan dan lain-lain. Jadi gak harus pakaian, misalkan jaket gak masalah. Yang penting bisa menutupi warnanya kulit dari luar. Lah itu pentingnya di situ. Dan aurat bagi laki-laki dalam sholat iku mabaina surah warubah antarane pusar dan lutut iku harus ketutupan. Nah, tapi dalam perempuan sendiri iku seluruh badan harus tertutup kecuali epek-epek telapak tangan dan wajah iku harus terbuka, nggak masalah. Jadi seluruh badannya perempuan iki harus tertutup dalam sholat, cuman yang boleh dibuka hanya wajah dan dua telapak tangan sampai pergelangan. Nah itu nggak masalah terbuka. Sing ketiga wal wukufu lan manggon. Oleh manggon netepi panggonan ala makan ing atase panggonan sifate makan tohirin kang suci. Jadi ketika sholat iku harus dalam tempat yang suci. Mulane falatasyu sholatu syakhsin yulaki ba'du badani aw libasihi najasatan fi qiyamin aw qutin aw rukin aw sujudin. Nah, permasalahan kita ketika nantinya seseorang sholat yang mana pakaiane utawa misalkan sebagian badannya itu terkena najis ketika ruko atau duduk atau sujud misalkan. Jadi ketika sujud misalkan dia memakai serban yang panjangnya misalkan 2 meter. Lah, meskipun badannya, kulitnya itu tidak terkena najis secara langsung, tapi kalau memang serban yang dia pakai 2 meter panjangnya misalkan, iku menyentuh najis kotoran cecak misalkan ketika sujud, iku sing bermasalah, tidak sah. Mulane ketika sholat iku pakaian, badan, terus tempat iku juga penting harus suci. Nah, wal ilmu lan ngerti bidukhulil waktu kelawan manjinge waktu. Nah, dalam sarai audun dukhuli bil ijtihadi. Mulane falau sholat bi ghairi dzalik lam tasihha sholatuhu wa in sadafa al waqt. Jadi syarat yang keempat harus mengetahui masuk sholat atau menduga sudah masuk waktu sholat dengan ijtihad. Jadi cara kita mengetahui waktu sholat ini gampang. Misalkan nek zaman dulu menggunakan matahari, menggunakan alam. Nah, jadi misalkan zaman dulu iki waktu zuhur menggunakan matahari, sudah masuk waktu sholat apa belum? Zawalus syamsi, sudah bergesernya matahari apa belum? Waktu subuh menggunakan fajar sodik zaman dulu, menggunakan tanda-tanda alam. Tapi zaman sekarang bisa diketahui tidak hanya kok tanda-tanda alam, lewat jam misalkan, jam tangan bisa, jam di HP bisa.
Terus kita bisa mengetahui lewat azan-azan di masjid misalkan, sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu asar, bisa. Jadi kita bisa mengetahui waktu sholat iki caranya bisa berbagai cara. Nah, silakan bisa digunakan. Dan misalkan kita menggunakan waktu sholat iku kalau bisa harus dicek dulu. Ketika nantinya waktu sholatnya belum terpenuhi lah itu gak sah. Contoh misalkan kita berada di Jawa Tengah misalkan, terus kita menggunakan jam sholat menggunakan jam Jakarta misalkan, lah itu juga bermasalah. Jadi pesanku memang ketika sampean iki menggunakan waktu sholat iku hati-hati. Soalnya terkadang kalau kita berpedoman pada TV, iku terkadang terkadang iku beda daerah dengan kita. Contoh misalkan TV menggunakan jam waktu sholat Jakarta misalkan. Lah, sedangkan kita berada di Jawa Tengah misalkan di Kudus. Lah, iku juga bermasalah. Soalnya tiap daerah iku waktu sholatnya beda-beda, kadang selisih berapa menit. Nah, itu perlu diketahui juga. Jadi tetap silakan kita boleh menggunakan waktu sholat, bisa diketahui lewat azan masjid ya bisa. Kita bisa mengetahui waktu sholat misalkan dengan jam ya silakan, tapi cek dulu. Jangan sampai waktu sholatnya keliru dengan daerah lain, misalkan Jakarta atau keliru dengan Kalimantan, Surabaya dan lain-lain. Nah, itu juga penting. Yang kelima, wastiqbalul kiblati, lan madhep kiblat, ail Ka'bah dalam sarai. Jadi ketika kita sholat harus menghadap ke Ka'bah. Sumiyat kiblatan li anal musalla yuqabiluha. Jadi karena apa dinamakan Ka'bah? Kenapa dinamakan kiblat? Karena orang yang sholat iku menghadap ke arah Ka'bah. Mulane dinamakan kiblat. Wa Ka'batan, lan kenapa dinamakan Ka'bah? Karena lirtifaiha, karena tingginya Ka'bah, luhurnya Ka'bah. Wastiqbalu wa bisadri syartun liman qadara alaihi. Ya, iki penting. Nah, ketika kita menghadap kiblat dalam sholat kan wajib. Nah, menghadapnya iki menggunakan apa? Ai bisadri, dengan menggunakan dada. Iku menjadi syarat bagi orang yang mampu. Artinya ketika kita sholat menghadap kiblatnya iku yang penting dengan menggunakan dada. Iku penting. Nah, misalkan kita sholat misalkan wajahnya menghadap ke arah kanan tapi dada menghadap ke arah kiblat, tetap sah. Cuman ada ulama yang mengatakan makruh ketika memang tidak ada hajat. Jadi wajahnya menghadap ke arah kanan tapi kita sholat dada tetap menghadap ke arah kiblat. Itu ada ulama yang mengatakan makruh ketika tidak ada hajat. Ini ada hajat gak masalah. Contoh salam dalam sholat gak masalah. Nah, jadi tetap yang namanya sholat iki dada harus menghadap ke kiblat. Adapun wajah itu tidak berpengaruh dalam sholat. Nah, itu yang penting di situ. Waya juzulan wenang apa tarkul kiblat apa ninggal madhep kiblat. Nah, oleh wenang mau madhep apa ninggal arah kiblat mau fi halataini ing dalam tingkah loro. Nah, rupane tingkah loro fi syiddatil khaufi ing dalam bangete wedi. Jadi ketika kita sholat iku hukum asal memang wajib menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Nah, tapi ada sebagian sholat yang mana kita iki mau boleh tidak harus menghadap kiblat. Contohnya apa? Syiddatul khauf, sholat syiddatul khauf, sholat dalam peperangan. Jadi zaman dulu itu perang tetap diwajibkan yang namanya sholat. Saking pentingnya sholat dalam perang itu. Nah, nyampe sholat iki diberikan kemudahan. Sholat enggak harus menghadap kiblat, soalnya posisi dalam perang. Jadi misalkan zaman dulu perang jam 10 sebelum duhur, perang sampai misalkan jam 5 sore. Lah sholat duhur piye? Dilakukan secara tidak harus menghadap kiblat, boleh menghadap selain kiblat enggak masalah. Itu dalam syiddatul khauf. Tapi nek kita sholatnya enggak dalam peperangan, yo harus menghadap kiblat ketika mampu. Yang kedua wa finafilatilan ing dalam sholat sunnah fi safari ing dalam lelungan.
oleh salat sunah ing dalam lungan ala rohilati ing ngatasé tunggangan. Jadi ketika orang salat musafir, posisinya musafir orang yang bepergian iku boleh menghadap selain kiblat, boleh, tapi dalam kendaraan. Jadi misalkan aku bepergian ke daerah misalkan Jawa Timur, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ziarah. Lah, ketika aku misalkan di situ misalkan naik sepur. Lah, posisiku memang misalkan pengen melakukan sholat sunnah safar. Nah, itu boleh menghadap selain kiblat. Boleh menghadap selain kiblat, tapi di dalam kendaraan. Jadi misalkan sholatnya di dalam sepur, itu menghadap selain arah kiblat. Soalnya kadang sepur ini tidak menentu, ada yang di situ posisi kita sholat sepur menghadap kiblat juga bisa, ada kalanya tidak menghadap kiblat juga kemungkinan bisa. Lah mulane dalam sholat sunnah safar di kendaraan itu tidak diwajibkan yang namanya menghadap kiblat, boleh menghadap selain kiblat. Nah, tapi nek kita dalam sholat yang biasa, sholat fardu, sholat dalam biasa, misalkan kita sholat di masjid tetap harus menghadap kiblat. Jadi ada dua keadaan di mana kita boleh menghadap selain kiblat dalam sholat. Nah, itu penting. Jadi tetap kita usahakan ketika sholat itu menghadap ke kiblat ketika mampu. Nah, itu penting.